Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya kurang semangat sekali ini. Saya jadi ragu kalau begini-begini mau dibawa ke Suriah sama Gaza gimana itu. Salamnya aja gini, jin-jin di sekeliling kita aja nggak takut. Gimana orang Yahudi takut dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil dan suka yang ganjil-ganjil, saya ganjilkan jadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Mengawali tathqif kita pada malam hari ini, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah yang masih memberikan kepada kita semua umur panjang di tengah banyaknya sanak famili keluarga kita yang telah Allah tetapkan ajal dan umur mereka. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih menganugerahkan kepada kita semua kesehatan yang insyaallah afiah. Karena ada orang yang sehatnya itu tidak afiah. Tapi saya yakin insyaallah dan tanda-tandanya ada pada, mudah-mudahan ada tanda-tanda itu pada diri kita semua, bahwa kesehatan yang Allah anugerahkan pada hari ini insyaallah afiah, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sampai detik ini masih memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang masih diteguhkan, dikuatkan, dithabatkan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Yang mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita pun kelak insyaallah termasuk hamba-hamba Allah yang dimatikan pun di atas la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercintanya, nuhibbuhum fawqa hubbina li ahlina. Kita mencintai keluarga Rasulullah melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Salam kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram dan seluruh umat yang senantiasa istiqamah dan sabat di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azanallahu ayyakum ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat bertemu kembali di program Tathqif. Kajian yang bersifat berkelanjutan tentang sejarah Palestina dan konspirasi akhir zaman yang alhamdulillah dengan izin Allah wa bifadlillah dan Allah mudahkan semuanya, teman-teman Spirit of Aqsa ini merupakan volume kedua. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum saya menyerahkan kepada beliau sebagai pembuka, suatu malam Abu Musa al-Asy'ari terdetik dalam hatinya bahwa malam ini saya akan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, malam ini aku ingin berkhidmat kepada engkau. Dan malam ini sa'akunu bawaban. Saya akan menjadi penjaga pintumu, wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian mengizinkan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kemudian menjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian datanglah seseorang kemudian mengetuk pintu. Ketika dibuka ternyata Abu Bakar As-Siddiq ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, tunggu dulu sampai saya izin kepada Rasulullah." Kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah bahwa ada Abu Bakar di pintu ingin masuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah saat itu, kata Abu Musa al-Asy'ari, sedang duduk di sebuah kolam bundar di mana Rasulullah memasukkan kakinya dalam air sambil mengangkat kainnya sampai terlihatlah betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Idzinhu wa basyirhu bil jannah." Abu Musa, izinkan Abu Bakar dan beritakan berita gembira kepadanya tentang surga. Maka Abu Musa berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah mengizinkan engkau masuk dan memberikan berita gembira tentang surga." Tidak lama kemudian ada lagi orang kedua datang. Abu Bakar datang kemudian duduk di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak lama kemudian ada lagi orang kedua yang datang mengetuk pintu. Ketika dibuka oleh Abu Musa al-Asy'ari, ternyata Umar ibn al-Khattab. Kata Abu Musa, tunggu dulu sampai saya izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian berkata, "Idzinhu wa basyirhu bil jannah." Wahai Abu Musa, suruh Umar masuk dan berikan berita gembira tentang surga. Abu Musa juga menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepada Abu Bakar. Wahai Umar, Rasulullah mengizinkan engkau masuk dan memberikan berita gembira tentang surga. Umar kemudian datang duduk di samping kiri Rasulullah, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Abu Musa, semua dua orang ini tidak ada yang janjian bakalan ketemu pada malam hari itu. Tidak ada yang janjian. Semuanya qadarullah masya'afal, ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sampai datanglah orang ketiga mengontok pintu lagi. Kemudian setelah dibuka ternyata Utsman ibn Affan. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, lihat apa yang dikatakan Rasulullah. I'dzinhu wa basyirhu bil jannah wa min syarrin ibtalah. Agak panjang. Berita kepada Utsman ini lebih panjang dikit dibanding Abu Bakar dan Utsman. Apa kata Rasulullah? Suruh Utsman masuk dan berikan berita gembira tentang surga dan kejahatan fitnah, keburukan yang akan menimpanya. Kemudian disampaikan kepada Utsman, wahai Utsman, Rasulullah mengizinkan engkau masuk dan memberitakan tentang surga dan dari kejahatan fitnah yang akan menimpa engkau, wahai Utsman ibn Affan. Lalu Utsman berkata, alhamdulillah, Allahumma sabbir. Ya Allah, sabarkan aku. Karena dia agak beda nih. Kemudian Utsman karena di samping kanan kiri sudah ada Abu Bakar dan Umar, kemudian dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika Utsman masuk, Rasulullah yang tadinya terbuka betisnya kemudian menutup betisnya. Aisyah melihat kejadian ini. Kemudian setelah pulang sahabat-sahabat ini, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar, Umar masuk, engkau membiarkan betismu kelihatan. Tapi ketika Utsman masuk, engkau kemudian menutup betismu. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Aisyah, wa kaifa la astahyi min rajulin istahal malaikata min. Bagaimana mungkin aku tidak malu, wahai Aisyah, kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Ini Utsman ibn Affan. Ada yang unik di sini, bahwa Utsman, Abu Bakar, Umar kemudian tidak diberikan berita tentang akan adanya fitnah, ujian yang akan menimpanya. Tetapi ketika Utsman, di sini ada tambahannya. Disinilah kemudian dalam riwayat lain disebutkan ketika Umar ibn Khattab berjalan di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya orang ini, yaitu Umar ibn Khattab, adalah pintu penghalang antara agama ini dengan fitnah. Maksudnya apa? Ketika Umar meninggal, maka terbukalah fitnah itu. Bagaimana kemudian orang-orang Khawarij, bagaimana kemudian Abdullah bin Sabah yang di zaman Umar dan Abu Bakar masih sembunyi-sembunyi memprovokasi, kemudian mulailah terang-terangan memprovokasi Abdullah bin Sabah, si Yahudi, si Zionis ini, si Yahudi ini yang kemudian pura-pura masuk Islam, mulai memprovokasi terang-terangan yang tadinya diam-diam di zaman Abu Bakar dan Umar. Sejarah pengkhianatan, konspirasi Yahudi dan Syiah sungguh bukan sejarah baru di tengah umat ini. Ia merupakan sejarah lama, dan insya Allah dengan lengkap kita akan mendengar dari pemateri kita malam hari ini, Muhammad Pizarro Novelan Tauhidi. Kepadanya untuk menyingkat waktu, falitafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurni waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, ma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'di kitabi wa takfuruna bi ba'din. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan sehat walafiat, diberikan keluasan untuk bisa menghadiri sebuah kajian yang insya Allah sangat penting bagi kita di tengah saudara-saudara kita di Syam yang tidak bisa merasakan kenikmatan seperti kita. Jika kita di sini bisa minum, bisa makan, maka ketahuilah dua hal itu sekarang yang justru tidak bisa dinikmati oleh mereka. Mereka bisa makan, tapi dengan terpaksa mereka makan anjing dan kucing.
Salawat dan salam juga tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini saya bisa hadir di acara Spirit of Al-Aqsa. Ini mungkin kesempatan pertama saya bisa berinteraksi dan menjalin ukhuwah dengan teman-teman. Saya yakin para peserta di sini pun juga pemahamannya tentang Palestina juga banyak. Saya makanya di sini lebih kepada ingin sharing saja ya, ingin memberikan data-data di lapangan, ingin memberikan sebuah informasi yang sebenarnya banyak berserakan dan belum kita ketahui tentang bagaimana jalinan kerjasama atau tepatnya konspirasi yang dilakukan oleh kelompok Zionis dan Syiah untuk menguasai bumi Syam. Seorang Ariel Sharon ialah seorang penjagal yang terkenal akan kebrutalannya membunuh umat muslim. Tidak hanya dilakukan dalam 1-2 kali, tapi berkali-kali dengan korban yang banyak sekali. Salah satu pembunuhan dan tragedi yang dilakukan oleh Ariel Sharon ialah tragedi pembunuhan di Sabra dan Shatila yang dilakukan oleh Ariel Sharon yang ketika itu sedang menjadi Menteri Pertahanan ya, tahun 82, membunuh umat muslim pengungsi Palestina di Sabra Shatila. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa kejadian Sabra Shatila tidak berdiri tunggal. Bahwasanya Israel bukanlah aktor tunggal dalam membunuh kaum muslimin di Sabra Shatila. Ada aktor yang lain yang selama ini ditutupi, bahkan tidak pernah muncul di permukaan. Siapa itu? Syiah, yang didalangi oleh Hafiz Assad, Presiden Suriah yang memang sudah dirancang dari tahun 60-an oleh Salibis Internasional dan oleh jaringan Zionisme Internasional untuk menampuki kekuasaan di Suriah yang kemudian itu berjalan tahun 70 melalui kudeta putih. Hafiz Assad lah yang bekerja sama dengan Ariel Sharon untuk membunuh para pengungsi Palestina di Sabra Shatila yang mencapai korbannya ribuan jiwa. Dan tidak hanya itu juga, Hafiz Assad lah yang menjadi kreator, aktor, bahkan aktor utama dalam pembunuhan yang dilakukan terhadap pengungsi Palestina di Camp Zatar di Yordania tahun 76 bersama Aliansi Kristen Maronit. Kalau dulu tahun 82 Israel belum terang-terangan, maka tahun 70 sudah terang-terangan, maka tahun 76 Israel bekerja sama di dalam gerakan yang senyap sekali. Ketika Suriah datang ke Camp Zatar, dia membunuh, tugas Israel yang memblokade camp pengungsi Zatar di Yordania, dan dari atas dia meluncurkan bom-bom untuk membunuh pengungsi Palestina. Itu sejarah yang tidak pernah diungkap, termasuk oleh orang Syiah yang selama ini selalu menjual nama Palestina dalam tanda kutip sebagai sebuah kampanye kesatuan antara Sunni dengan Syiah. Ini fakta real, noda hitam yang dilakukan oleh Syiah terhadap bangsa Palestina. Maka ketika saya beberapa waktu lalu bertemu salah orang Syekh Hamas di Indonesia, pertanyaan saya hanya satu kepada Syekh Hamas ini. Saya tidak bertanya yang lainnya, satu saja. Ya Syekh, bisakah kita membebaskan Masjidil Aqsa bersama Syiah? Karena kita tahu selama ini isu pembebasan Masjidil Aqsa ialah isu yang selalu digoreng oleh Iran, isu yang selalu digoreng oleh Hizbullah dan kelompok-kelompok Syiah pada umumnya. Mendengar pernyataan saya ini, Syekh ini langsung menjawab dengan tegas, tidak bisa. Masjidil Aqsa, kata beliau, hanya bebas oleh Ahlussunnah, bukan Syiah. Maka antum bisa saksikan Gaza ialah satu-satunya daerah di dunia yang bebas dari Syiah. Maka Gaza adalah satu-satunya daerah dunia yang 100% bebas dari kehadiran orang-orang Syiah. Walaupun kami tahu Iran berupaya terus untuk mendekati kami, memasuki hati-hati kami agar dia bisa diterima. Tapi kami sudah tahu kelicikan mereka. Maka antum saksikan ketika pembebasan Syam dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pihak yang berusaha untuk membuyarkan fokus Salahuddin Al-Ayyubi siapa? Syiah. Kelompok Syiah begitu luar biasanya melalui sebuah aliansi kelompok intelijen atau lebih tepatnya ninja yang disebut dengan Hasasin. Ini ninja Syiah yang dengan begitu pongahnya
Dan begitu sombongnya kemudian menaruh surat di bantalnya Sulaiman Al-Ayyubi. Di bantalnya Sulaiman Al-Ayyubi, antum bayangkan. Di bantal seorang panglima, dia menaruh surat. Sebuah ancaman dari Hasasin untuk membunuh Sulaiman Al-Ayyubi. Dan surat itu bertuliskan, kamu tidak perlu mencari tahu siapa aku. Aku bisa sahabatmu, aku bisa teman kamu, dan aku bisa keluargamu. Hasasin. Dan dari manakah Hasasin dilatih? Knight Templar. Dari Knight Templar. Knight Templar, sebuah jaringan Yahudi, sebuah jaringan Freemason yang tugasnya melunturkan ideologi Kristen, maka Syiah tugasnya, Hasasin tugasnya melunturkan ideologi Islam. Zionis dan Syiah sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala untuk merusak, untuk membuyarkan fokus pembebasan Syam. Maka kalau kita melihat isu Suriah, isu Palestina, itu kita tidak akan pernah lepas dari kedua jaringan ini. Dengan kedua jaringan utama ini untuk menebarkan fitnahnya di mana? Di bumi Syam. Ketika teman-teman dari jurnalis Islam Bersatu, Jitu, pergi ke Suriah untuk melakukan liputan bersama Forum Indonesia Peduli Syam, teman-teman menyaksikan dengan begitu banyaknya. Kami melihat sendiri mujahirin Palestina itu terjun ke Suriah. Kalau antum melihat sekarang di internet, banyaknya mujahidin dari seluruh negara masuk ke Suriah, menjadikan Suriah sebagai epicentrum gerakan mereka, maka antum harus ketahui 40% mujahidin sekarang berperang di Suriah adalah mujahidin Palestina. Adalah mujahidin Palestina. Ketika ditanya oleh wartawan kami, ketika ditanya oleh teman-teman relawan dari Forum Indonesia Peduli Syam, mujahidin ini ditanya sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ya Syekh, Yai, kenapa engkau kemudian datang dari Palestina ke Suriah? Bukankah di Palestina juga sedang berjihad? Bukankah di Gaza terus terjadi peperangan antara Brigade Al-Qassam melawan Israel? Bahkan seluruh rakyat Gaza berperang melawan Israel. Tapi kenapa engkau datang ke Suriah? Apa kata mujahidin ini? Ya ketahuilah, bebasnya Masjidil Aqsa akan didahului dengan bebasnya Syam, bebasnya Damaskus. Maka kami datang ke sini untuk memenuhi nubuah Rasulullah. Bahwa bebasnya Masjidil Aqsa akan didahului oleh bebasnya Damaskus. Tapi apakah kami meninggalkan jihad? Tidak. Karena kami sudah mengkader, sudah mendidik para pemuda-pemuda di Gaza untuk terus melancarkan jihad melawan Israel, laknatullah. Dan kami tidak pernah meninggalkan jihad ini. Seperti itu. Maka Syam ialah daerah, sebuah entitas, sebuah teritori yang langsung didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Sampai 3 kali. Sebuah daerah bernama Syam yang sekarang dalam bahasa Inggris disebut dengan Levant. Levant. Kalau antum buka situs-situs barat itu, ISIS itu disebut dengan ISIL. ISIS itu kan Islamic State, Irak, wa Syam. Disebutnya Islamic State, Irak, and Levant. ISIL, Levant. Itu daerah Syam yang mencakupi 4 negara, seperti yang sudah disinggung oleh Ustadz. Itu di daerah Suriah, ada Lebanon, ada Yordania, dan ada Palestina. Inilah pusat epicentrum peperangan akhir zaman yang gerbangnya sudah dibuka di Suriah sekarang. Yang gerbangnya sudah dibuka di Suriah sekarang dan akan terus berlangsung nanti. Terus berlangsung sampai turunnya Dajjal. Maka Zionis terus melakukan upaya, skenario, rencana untuk bagaimana mereka bisa mengamputasi Syam, bisa menguasai Syam sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu melihat sekarang orang Israel dengan sombongnya, dengan zolimnya, bisa menduduki Palestina yang upaya itu dilakukan secara legal tahun 47, maka Bapak Ibu ketahuilah, itu sudah mereka persiapkan selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Orang Yahudi kalau mimpi itu dijalankan. Kalau kita mimpi itu nggak dijalankan. Nah, tahun 1897, Theodor Herzl bersama aktor Zionis lainnya, itu menyelenggarakan konferensi di Basel. Itu di Swiss sekarang, masuk Swiss, 1897, dan Herzl bersama para rabi Yahudi lainnya mengatakan, kita nggak bisa terus kucing-kucingan, kita nggak bisa terus jaga-jaga orang Kristen, kita butuh negara, kita butuh daulah. Dan itu terwujud 50 tahun mendatang, dan itu terjadi. 1947, mereka resmi masuk ke wilayah Palestina dan berdiri negara Israel di Palestina sekarang sampai sekarang. Dan ini wilayah Palestina sekarang menyisakan tepi barat dan ada
Gaza. Ini daerah yang di sisa-sisanya itu terus dibangun pemukiman sampai sekarang. Walaupun PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu sudah melarang, sudah membuat ultimatum, resolusi yang mengecam atas tindakan Israel membangun pemukiman ilegal, tapi itu terus dilakukan oleh mereka. Ya karena wajar saja, PBB sendiri itu diciptakan oleh mereka. Ya, PBB sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya bisa mengecam, mengeluarkan resolusi, tidak bisa lebih daripada itu. Apalagi mereka punya namanya Dewan Keamanan. Ya, ini Dewan Keamanan PBB. Ini kan menarik ya, PBB itu garda demokrasi, Amerika garda demokrasi. Sedangkan sistem di PBB sendiri itu tidak demokratis. Contoh, ya, Dewan Keamanan PBB. Kalau demokrasi kan suara terbanyak dia harus diikuti. Tapi misalkan di Dewan Keamanan PBB 3 negara setuju, tapi 1 negara tidak setuju, 1 negara ini bisa membatalkan keputusan 3 negara yang lainnya. Ya, seperti itu. Itulah yang dilakukan Amerika Serikat, yang terus memveto Israel agar tidak diberikan sanksi oleh PBB. Ya, seperti itu. Nah, ini rencana mereka. Jadi rencana mereka itu tidak hanya menguasai Palestina. Palestina itu hanya pintu masuknya saja, agar mereka bisa menguasai wilayah Syam yang lainnya. Tujuan mereka sebenarnya itu apa? Ini, Greater Israel's Border, yang disebut dengan Negara Israel Raya. Itu menjulang dari mulai Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Dan ini sudah dijamin dalam Talmud. Ya. Jadi ketika kita melihat peperangan Israel masuk ke wilayah Palestina, itu bukanlah titik akhir. Itu hanya titik mula untuk menguasai daerah-daerah yang lainnya, termasuk membentang di setengah Saudi Arabia. Ya. Dan juga masuk ke wilayah Mesir. Makanya Mursi itu digulingkan. Ya. Mursi itu digulingkan, sedangkan Assad terus dipertahankan oleh mereka. Dari awal pun saya sudah memprediksi ya, Mursi pasti akan dikerjai sama Israel. Pasti akan dikerjai sama Israel. Karena ucapan-ucapan beliau, visi-visi beliau yang ingin memerangi Israel. Bahkan beliau langsung memfatwakan jihad ke Suriah. Ini bahaya bagi Israel. Kalau sampai Suriah itu dikuasai oleh mujahidin, maka kiamat bagi Israel. Karena di utara dia dikepung oleh Turki, belum lagi dia hilang aliansi dengan Mesir pasca lengser Husni Mubarak. Kemudian di Suriah, ya, maka bagaimana caranya mereka menciptakan fitnah dan terus membackup Assad agar Assad tidak jatuh. Nah, ini yang langsung diucapkan oleh Theodor Herzl. Kita harus menguasai wilayah Timur Tengah dari mulai Sungai Nil yang ada di Kairo sampai Sungai Efrat yang ada di Irak. Ya, di Irak pun itu juga nama perdana menterinya Nuri al-Maliki, tapi bonekanya Amerika, orang Syiah. Ya, ini Syiah tulen, Syiah 100% yang naik atas restu Teheran. Atas instruksi Khomeini, ya, pemimpin spiritual di Iran tertinggi. Ya. Tetapi dalam kebijakannya justru Nuri al-Maliki ini bekerja sama dengan Amerika Serikat. Jadi nonsen, bohong. Kalau dikatakan Syiah ialah kelompok yang paling terdepan atau kelompok yang paling vokal melawan Israel, vokal dari mananya? Gitu. Kalau bicara sih bisa. Ahmadinejad di PBB pidato mengecam Amerika Serikat, ya anak TK juga bisa. Ya, anak SD juga bisa, bapak ibu juga bisa. Apa susahnya ngecam Amerika Serikat? Kan bisa. Ya, semuanya bisa. Tapi tidak hanya itu harusnya. Dia harus benar-benar berperang. Dan ini juga dilegitimasi. Kalau Theodor Herzl itu orang sekuler. Ya, dia orang sekuler. Ini murni orang sekuler yang berpikir pragmatis. Dan kemudian diberikan dalil agama oleh para rabi. Yaitu ada satunya Rabi Fishman. Tanah yang dijanjikan bagi kelompok Israel memanjang dari mulai Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Tadinya para rabi Yahudi itu nggak setuju kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi kemudian pindah ke negara itu Palestina, nggak setuju. Ketika lagi voting itu di Basel, konferensi Zionis pertama, mereka lebih setuju memilih Uganda. Jangan Palestina deh, itu wilayah konflik. Dan kita tahu di akhir zaman kita dibantai di situ. Jadi Talmud sendiri bilang, orang Israel itu dibantai di Palestina. Makanya para rabi Yahudi itu menghindari agar eksodus kelompok Yahudi itu di Palestina. Mereka lebih memilih Uganda, Argentina, dan negara-negara yang lainnya yang jauh dari konflik. Tapi karena memang Herzl ini orang sekuler, dia pengen menantang apa betul. Ya, kita akan dibantai di Palestina. Apalagi memang Palestina sendiri sangat cocok bagi eksodus. Mereka dijanjikan apa yang disebut dengan tanah yang dijanjikan. Itu bagi orang Yahudi, Palestina itu memang tanah yang diberikan oleh Tuhan mereka, Yahweh, kepada orang Israel gratis. Itu tanah kalian. Orang Palestina itu ilegal, haram, nggak boleh menduduki tanah Palestina. Maka strategi yang dilakukan oleh Israel ketika menjadi Palestina apa? Bunuh kan? Bunuh, kemudian hancurkan, kemudian ratakan rumahnya dengan tanah. Dan itu sampai sekarang terus membekas di dada dan di hati setiap orang Yahudi. Gak hanya orang Yahudi, termasuk orang-orang yang pro Zionisme Israel, termasuk yang ada di Indonesia.
Di Indonesia itu kelompok Yahudi ada di Manado. Di Manado itu ada menorah terbesar. Dan situ ada seorang rabi, namanya Rabi Yakov Baruch. Ini asli Yahudi, keturunan Belanda dari garis ibu. Ya. Dalam teologi Yahudi itu, seorang baru dianggap Yahudi yang afdol, Yahudi yang kafah, dalam tanda kutip, kalau memang dilahirkan dari rahim ibu yang Yahudi. Ya. Makanya Ahmad Dhani itu setengah Yahudi sebenarnya. Ya. Karena dia garis keturunannya dari kakek. Ya. Dari garis patriarki. Sedangkan orang Yahudi itu dari garis matrilineal. Seperti itu. Jadi itu Yahudi yang hanya dianggap sebelah mata saja bagi orang-orang Yahudi Ahmad Dhani itu, seperti itu. Nah, itu dilakukan dan saya pernah langsung ngomong ya, bicara langsung dengan Unggun Dahana. Ini ketua HUT Israel Raya di Jakarta. Ini orang Kristen ya, orang Kristen tapi pro-Zionis. Dia mengatakan dalam Alkitab Kristen memang kita dianjurkan untuk mendukung Israel dan memang itu betul. Memang dalam Alkitab mereka itu dianjurkan untuk mendukung Israel. Dan ini perbincangan saya dengan Unggun Dahana. Ya, saya tanya, Anda ini kan Kristen, ajarannya kasih sayang, cinta damai. Tapi kok Anda menjadi panitia HUT Israel? Kata mereka, iya memang itu keyakinan kami dan kami diperintahkan oleh Yesus. Dan saya bilang, bukankah Yahudi itu pembunuh, zolim, menghancurkan masjid ya? Dan kata dia, saya belum paham mengenai penghancuran Masjid Al-Aqsa. Setahu saya, Israel belum pernah menghancurkan rumah ibadah dan tidak akan pernah. Israel Yahudi penuh toleransi terhadap agama lain. Emang Pak Bizarro sudah pernah ke Israel? Anda mengkritik Israel, Anda mengkritik Netanyahu, emang Anda udah pernah ke Tel Aviv? Seperti itu. Ya saya kan untuk tahu kebiadaban Yahudi nggak perlu pergi ke Israel. Ya kan saya kasih saja linknya, saya cari apa aja lah, saya kasih seperti itu. Nah ini linknya, dan dia jawab dengan begitu pongahnya. Itu Masjid Palestina nggak ada izinnya kan Pak? Ya. Kronologisnya bagaimana? Kok bisa mendirikan masjid nggak punya izin? Lagian berita itu subjektif sekali. Nah antum lihat, kita kaitkan dengan apa yang dimaksud dengan Herzl ini. Ya. Seperti itu. Kenapa orang-orang seperti Unggun Dahana sampai begitu pedenya mengatakan itu masjid nggak punya izinnya kan Pak? Karena mereka sudah didoktrin, ini tanah yang dijanjikan bagi kami. Ya, ini tanah yang memang diberikan secara cuma-cuma oleh tuan-tuan Israel kepada kami. Dan orang Palestina itu numpang. Ya, orang Palestina itu pengungsi. Orang Palestina itu datang bukan dengan kebaikan. Seperti itu. Nah ini yang terus membekas dalam diri orang-orang Yahudi sampai sekarang. Makanya pemukiman-pemukiman itu terus dilakukan. Bahkan kalau perlu membunuh anak-anak. Itu diamini langsung oleh salah seorang rabi di Yahudi. Boleh untuk membunuh anak-anak di luar Yahudi, anak-anak Goyim. Diperbolehkan oleh Yahweh. Gitu. Oke, saya teruskan. Nah, hingga kemudian mereka melaksanakan berbagai cara. Bagaimana nih caranya untuk menguasai Palestina? Kan datang begitu saja nggak mungkin. Karena kekuatan Yahudi pada zaman dulu itu nggak banyak. Nggak seperti sekarang, itu dikit. Sampai sekarang orang Yahudi pun dikit. Data statistik dunia mengatakan jumlah Yahudi di seluruh dunia hanya 14 juta jiwa. Ya, 14 juta jiwa. Bandingkan dengan umat Islam. Ada berapa? 1,5 miliar jiwa. Tapi kita berhasil diobok-obok oleh orang yang hanya 14 juta jiwa. 14 juta jiwa ini bahkan menguasai Eropa. Menguasai pemerintahan Amerika Serikat. Menguasai Uni Eropa. Menguasai PBB. Di Amerika Serikat boleh George Bush yang jadi presiden, tapi dilantiknya harus memakai Injil Masonik, The Masonic Bible. Obama boleh seorang Kristen liberal, tapi Anda harus dilantik dengan Injil Masonik. Anda harus mengikuti ritual-ritual yang kami laksanakan. Anda harus mengikuti komunitas kami. Makanya salah seorang juru bicara wanitanya Israel, namanya Zipporah Menahe. Zipporah Menahe ini mengatakan, di Amerika Anda boleh mengkritik Tuhan. Di Amerika Anda boleh mengkritik agama, bahkan mencaci maki agama, tapi jangan pernah mengkritik Israel. Ya. Jangan pernah sekali-sekali Anda mengkritik Israel. Bisa saja seorang presiden Amerika itu anti-Yahudi, bisa. Hari pertama dia kumandangkan anti-Zionisme, hari kedua dia mengkumandangkan perlawanan terhadap Israel, hari ketiga dia sudah di kuburan. Ya. Dia sudah di liang lahat karena dihabisi oleh jaringan Zionisme internasional yang bernama AIPAC, Amerika Israel Public Affairs Committee. Seperti itu. Nah ini think tank yang melakukan sumbangsih bagi pemerintahan Amerika Serikat untuk terus mempertahankan eksistensi Israel di Palestina. Next, saya lanjutkan. Nah, hingga kemudian melakukan berbagai cara, melakukan upaya, hingga kemudian meletuslah Perang Dunia Pertama. Ya. Meletuslah.
Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Ya, ini perang yang sangat kompleks sekali. Kalau saya cerita panjang sekali, tapi pada intinya ini perang yang dilakukan oleh dua kubu. Kubu pertama ialah kubu yang diwakili oleh Inggris, koalisi dengan Prancis, dan koalisi dengan Rusia. Satu lagi kubu yang diwakili oleh siapa? Oleh Jerman, Austria, dan Khilafah Utsmani. Seperti itu. Ya. Nanti saya cerita kenapa Khilafah Utsmani kemudian terseret dalam arus peperangan yang dilakukan antara dua kelompok kafir ini. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya perang terjadi jual beli bom, jual beli senjata, kirim pesawat dan segala macamnya hingga hancur, dan akhirnya kubu Jerman, kubu Austria, dan kubu Khilafah Utsmani kalah. Dan daerah Khilafah Utsmani termasuk Palestina menjadi daerah jajahan kelompok Inggris, kelompok Prancis, dan Rusia. Nah, saya ingin jawab pertanyaan tadi. Kenapa Khilafah Utsmani kemudian terseret dalam arus peperangan yang dilakukan batil dengan batil? Kita ketahui sendiri, Khilafah Utsmani dalam detik-detik runtuhannya ialah sebuah khilafah yang justru rapuh dalam berbagai bidang, politik, ekonomi. Terutama ialah konspirasi yang dilakukan oleh kelompok Israel, yaitu yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Ketika terjadi peperangan tahun 1914, itu khalifah bukan lagi Sultan Abdul Hamid II. Bukan. Sultan Abdul Hamid II itu sudah jatuh tahun 1909. 5 tahun sebelum peperangan Perang Dunia Pertama. Siapa yang menggantikannya? Orang-orang Kemal Atatürk. Ya. Orang Kemal Atatürk yang memang sejak dulu Kemal Atatürk ini sudah dekat dengan pemikiran liberal. Kayak Jilnya sekarang lah. Ya, kayak orang-orang Jil. Dia masuk dalam kelompok pemuda nasional Turki. Pemuda nasional Turki ini terinspirasi dengan Renaissance Barat. Ya, makanya dia belajar filsafat, dia belajar sosiologi ateis, ya, dia belajar ekonomi kapitalis dan lain sebagainya. Hingga kemudian Sultan Abdul Hamid II kemudian digulingkan, kemudian naik penggantinya, tapi masih dikontrol oleh jaringan nasional Turki ini. Dan kemudian mereka terseret dalam Perang Dunia Pertama. Dan itu terjadi, akhirnya kalah, dan wilayah Palestina menjadi jajahan dari Inggris dan kemudian dibagi-bagi. Ya, ini pembagiannya. Ya, ini wilayah tahun 1916. Ini pembagiannya. Wilayah Irak kemudian diberikan kepada Inggris. Wilayah Suriah dan Lebanon diberikan kepada Prancis. Yordania diberikan kepada Inggris. Dan Palestina masih menjadi perdebatan pada saat itu. Untuk siapa Palestina ini? Karena dua negara sudah diberikan. Inggris mendapatkan tadi Irak dan Yordania. Prancis mendapatkan Lebanon dan Suriah. Sedangkan Palestina ini untuk siapa? Akhirnya disepakati Palestina menjadi milik bersama perbatasan. Ya. Dan disinilah titik permasalahannya. Disinilah titik konspirasinya. Karena kita tahu betul, Perang Dunia Pertama yang dilakukan oleh Inggris itu dibiayai oleh siapa? Rothschild. Ya. Oleh bankir Yahudi, perintis riba, ya, perintis ekonomi kapitalis yang membiayai Inggris dalam segi persenjataan. Ya. Dan Inggris kita tahu pada saat itu dia butuh sekali keuangan yang banyak, dia butuh senjata, dan dengan terpaksa dia ngutang kepada Rothschild. Ya, karena mereka punya nasionalisme yang sangat tinggi untuk mengalahkan Jerman. Akhirnya diberikan hutang itu, diberikan kucuran dana kepada Rothschild untuk memberikan persenjataan. Tapi kita tahu orang Yahudi, sistem ekonominya bukan sistem ekonomi syariah. Ya, bukan perbankan Islami, tapi murni perbankan Yahudi, yaitu dengan sistem riba. Dinaikkan bunga yang sangat tinggi sekali oleh Rothschild. Hingga kemudian Inggris tidak mampu membayarnya. Disinilah dua kepentingan itu bertemu. Ya, Rothschild terpikir, kita butuh daerah di tengah-tengah dunia Arab. Kita butuh daerah yang bernama Palestina yang sudah digariskan oleh para rabi Yahudi. Akhirnya Inggris menyerahkan ya, wilayah Palestina kepada Israel. Ya, ini perjanjian Sykes-Picot sebelumnya yang membagi duanya. Ini dua menteri luar negeri di antara keduanya. Dan kemudian menteri luar negerinya Inggris namanya Balfour sepakat untuk memberikan Palestina kepada Yahudi sebagai garansi untuk menutupi utang-utang pemerintahan Inggris yang tidak bisa lagi ditanggung oleh mereka.
Karena hutang sudah begitu banyak, ini sangat nafsu perang. Yang padahal perang ini juga diciptakan fitnahnya oleh mereka. Yahudi ini kan orang bisnis, dia punya senjata. Lah senjata ini nggak mungkin didiemin aja, pasti harus dijual. Dan dijual dengan apa? Dengan perang dunia pertama. Ya, akhirnya dijual senjata-senjata itu dimainkan oleh kedua belah pihak. Dan ini deklarasinya, deklarasi Balfour, yang langsung dari deklarasi inilah sebagai salah satu tempat syarat legitimasi bolehnya orang-orang Israel masuk ke wilayah Palestina. Ini bunyi deklarasinya. Mungkin Bapak-bapak Ibu sudah ada yang tahu, tapi tidak apa, saya ulangi lagi. Kepada Rothschild, ya, Departemen Luar Negeri 2 November 1917. Lord Rothschild yang terhormat, saya sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintahan Sri Baginda, maksudnya pemerintahan Ratu Inggris, pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan kepada dan disetujui oleh Kabinet Inggris. Pemerintahan Inggris memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan Anda. Karena jelas dipahami bahwa tidak ada satupun yang boleh dilakukan dan dapat merugikan hak penduduk dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya. Jadi menarik, dia masih simpati dengan Palestina, tapi dia sendiri masih mengatakan nggak boleh tetap orang Yahudi itu dihalang-halangi masuk ke Palestina. Ya, karena Yahudi punya entitas keagamaan di wilayah Palestina. Ya, ini sama dilakukan oleh Nelson Mandela. Saya sendiri masih mengkritisi kalau Nelson Mandela itu disebut tokoh kemanusiaan. Oke lah, dalam berbagai aksinya dia menyetujui dan bahkan membantu manusia. Tapi Nelson Mandela termasuk orang yang menyetujui entitas dua negara di Palestina, Israel dan Palestina itu sendiri. Padahal Palestina itu murni milik umat Islam, tidak ada hak Yahudi di sana, maka dia tidak boleh masuk. Dan akhirnya kata Lord Rothschild, saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Salam Arthur James Balfour. Nah, akhirnya dari situlah diberikan Palestina kepada kelompok-kelompok Yahudi. Selain itu, selain terlilit hutang, ada 3 alasan lainnya. Kenapa Inggris memberikan wilayah Palestina cuma-cuma kepada Israel? Alasan yang kedua ialah balas jasa atas Camp Weizmann, atas pemberian senjata. Camp Weizmann ini salah seorang kimiawan, ahli senjata yang memang meraih gelar sarjana itu di Universitas Manchester. Dia salah seorang perintis yang menemukan senjata mesiu tanpa asap. Ya, senjata mesiu tanpa asap yang ini kemudian dipakai oleh Inggris. Ya, dengan itu, Camp Weizmann ini orang Yahudi. Dengan penemuan senjata itu dan dipakai oleh Inggris, dia berbalas jasa memberikan wilayah Yahudi ke wilayah Palestina kepada Israel Raya. Kemudian alasan Balfour dan Inggris pada umumnya memberikan percuma-cuma ialah menyelesaikan konflik berkepanjangan Yahudi di Eropa. Ya, karena kita tahu sendiri, Eropa itu kan entitasnya kan Kristen, orang Kristen yang sangat bertentangan sebenarnya secara teologi dengan orang-orang Yahudi. Dalam berbagai tempat itu orang Yahudi itu dikejar, bahkan dibunuh, bahkan ada kampanye antisemit, itu merata terjadi di Eropa. Ya, merata terjadi di Eropa. Sampai banyak sekali orang-orang Yahudi itu malu menjadi orang Yahudi. Maka dengan memberikan wilayah Israel, wilayah Palestina kepada Israel, ini bisa menyelesaikan konflik Yahudi yang ada di Eropa. Selain itu juga, Balfour ini sebenarnya juga ini anti-Yahudi. Ya, dia termasuk orang yang menandatangani konstitusi agar imigran-imigran Yahudi tidak masuk ke Inggris. Dia termasuk salah satu yang menandatanganinya. Maka agar orang-orang Yahudi nggak masuk ke Inggris, apalagi kita tahu sendiri sejarah orang-orang Yahudi yang bahkan dalam satu hari bisa membunuh 70 orang nabinya. Ya, nabinya dibunuh oleh orang Yahudi itu sendiri. Apalagi orang-orang di luar Yahudi. Maka agar dia tidak imigrasi, maka dialihkan kepada wilayah Palestina. Nah, inilah 4 hal ini yang menjadikan alasan Inggris memberikan tanah Palestina secara cuma-cuma kepada Israel. Ya, dan saat itulah Palestina jatuh ke tangan Israel melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang tadi saya sebutkan, dan pembagian tanah Palestina bagi Arab dan Yahudi, menarik ya. Itu 100% milik kaum muslimin, milik orang Palestina, tapi PBB memutuskan 56% untuk Yahudi dan 44% hanya untuk orang Palestina. Dan ini ditandatangani tahun 47. Disitulah kemudian negara Israel Raya tidak lama kemudian berdiri. Ya. Seperti ini tahun 47. Ya, itu yang garis oranye itu milik Israel, yang garis biru muda itu milik Palestina, yang biru muda itu milik Israel. Ya. Seperti itu. Dan ini semakin lama semakin mengecil dan kelompok Palestina melawan.
orang-orang Palestina tidak terima. Karena wajar, orang Yahudi itu merampas tanah Palestina itu, ya namanya juga ngerampas, nggak ada yang sopan Bapak-Bapak. Ya getok pintunya, disuruh keluar, Anda tinggalkan tempat ini atau Anda saya tembak. Selalu seperti itu tentara-tentara Israel. Akhirnya yang terjadi adalah peperangan. Yang terjadi adalah kecamuk, konflik berkepanjangan, dan tidak sedikit pembantaian. Ya, ini daftar-daftar pembantaian dari tahun 46, itu ada pembantaian King David, 92 orang, Baldatus Sheikh ada 1940, ada tahun 60 tewas, dan terus sampai tahun 1993 sampai sekarang. Ya, pembantaian dilakukan oleh orang-orang Israel. Maka wajar orang-orang Palestina itu melawan. Dan tahun 1987 pecah intifada pertama yang diinisiasi oleh para anak muda. Nah itu kira-kira sejarah masuknya Israel mencaplok wilayah Palestina sampai sekarang. Tidak tahu sampai kapan ya berakhirnya. Mungkin itu tadi ya, ketika kita bisa melihat konstelasi yang sekarang terjadi di Suriah. Nah, kalau tadi kita tahu ada dua negara, Inggris dan Prancis, yang sangat berkepentingan untuk mencaplok dunia Arab. Inggris mencaplok Baghdad dan Yordania, Prancis mencaplok Suriah. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana peran Prancis hingga kemudian Suriah jatuh ke tangan mereka, negara kafir ini. Nah, ini peta di Suriah. Ini peta Suriah sekarang, yang sekarang ada di dunia Arab. Ya, ini wilayah Suriah. Sebenarnya dulu ini ada wilayah di sini Quneitra, itu milik Suriah. Tapi dalam perang Arab Israel, daerah ini tahun 67 kemudian dicaplok oleh Israel. Nah, ini petanya yang dulu dijajah oleh Prancis. Ini Prancis di wilayah Suriah. Dan dulu Prancis tentu ketika dia mendapatkan daerah di Suriah, itu tidak mendapatkan secara gratis. Walaupun mereka menang dalam perang dunia pertama, tapi ketika masuk tetap terjadi resistensi, tetap terjadi perlawanan. Sama lah kayak Indonesia, ketika Belanda masuk ke Indonesia, tetap orang-orang Indonesia melawan. Kelompok Nahdien, Muhammadiyah itu mengangkat senjata, berjihad melawan Belanda, termasuk di Suriah. Ketika kelompok Prancis masuk ke Suriah, dan kemudian tahun 20 itu tidak lama kemudian terjadi peperangan di wilayah Suriah yang dilakukan jihad oleh orang-orang Ahlussunnah di sana. Ya, oleh orang-orang Ahlussunnah, kaum muslimin, Aswaja, karena memang 90% wilayah Suriah itu didiami oleh kelompok-kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seluruh daerah Syam itu Ahlussunnah. Irak sekalipun yang diklaim sebagai negara Syiah sekarang, karena Perdana Menterinya orang Syiah, Nuri al-Maliki, yang kemarin-kemarin mengatakan ingin memindahkan kiblat umat Islam dari Mekah ke Karbala, itu Irak sekalipun, itu 70% itu Ahlussunnah. Syiah itu hanya 30% saja. Nah, sama juga yang terjadi di Prancis, ya, di Suriah. Akhirnya kelompok Ahlussunnah berperang, ya, berjihad melawan Prancis yang mulai menginvasi mereka secara sistematis itu tahun 20. Tetapi ini dasar orang kafir, dan dia tahu dia perang itu beberapa kali kalah, dia mulai mengaborsi kelompok yang ada di Suriah. Dia mulai mengadu domba, yaitu dengan memainkan Syiah. Ya. Syiah kemudian karena punya entitas juga, Syiah Nusairiyah, diutuslah orang-orang Syiah di sana untuk berperang melawan Ahlussunnah. Ya, karena Syiah sendiri berkepentingan untuk mengalahkan Ahlussunnah juga, untuk menjadikan Suriah sebagai negara Syiah. Ya. Jadi orang-orang Syiah itu justru kerjasama dengan Prancis melawan Ahlussunnah. Salah satu tokohnya bernama Sulaiman Mursyid. Ini Syiah Nusairiyah yang mengaku Tuhan. Ya, yang mengaku Tuhan di hadapan para warga-warga Syiah yang ada di sana. Tetapi dia meminta orang-orang Prancis untuk membantunya. Dan dia langsung menulis suratnya langsung. Ini suratnya. Ya, surat Sulaiman Asad kepada Prancis. Ini orang Syiah. Ya, yang ditulis langsung dalam buku Syekh Abu Mus'ab As-Suri. Ini alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syekh Abu Mus'ab As-Suri ini ulama Ahlussunnah yang ditahan bertahun-tahun di penjara Hafiz Asad dan membongkar kerjasama bagaimana masuknya Perancis ke wilayah Suriah, termasuk kerjasama antara Hafiz Asad dengan Israel. Ya. Ini sebentar saja saya bacakan. Ya, sesungguhnya bangsa Alawi, Syiah Nusairiyah, mempertahankan kemerdekaannya dari tahun ke tahun dan penuh semangat dan pengorbanan banyak nyawa. Mereka adalah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Muslim. Siapa itu? Sunni. Ya. Ini tahun 1925. Ini orang Nusairiyah sudah ngomong kayak gini. Mereka, Ahlussunnah itu berbeda dengan kami. Kami ini yang Muslim, mereka ini bukan. Ya. Mereka ini nasibi, mereka ini boleh dibunuh. Ya. Dan kemudian katanya, sekarang kami lihat bagaimana penduduk Damaskus memaksa warga Yahudi yang tinggal bersama mereka untuk tidak mengirimkan bahan pangan kepada saudara mereka kaum Yahudi. Menarik ya. Kamu bayangkan kata orang Sulaiman Asad ini, teman kamu Yahudi itu tidak dibantu oleh orang-orang Suriah.
Ya, orang-orang Suriah itu menahan bantuan orang Yahudi kepada kelompok Yahudi di Palestina. Ya, seperti itu. Padahal wajar ditahan karena orang-orang Yahudi itu melakukan pembunuhan, kezaliman yang ada di wilayah Palestina. Hingga kemudian dikirimkan surat ini dan meminta Prancis untuk datang kembali. Ya, pada saat itu ketika surat ini ditulis, Prancis angkat kaki dari Suriah. Karena apa? Kalah perang oleh kelompok-kelompok Ahlussunnah. Tapi dia meminta orang Syiah itu agar orang-orang Prancis itu mau datang lagi ke Prancis. Jangan mau kalah dengan orang-orang Ahlussunnah. Seperti itulah. Dan tidak lama kemudian terjadilah gonjang-ganjing, kemudian kelompok Ahlussunnah dipukul mundur dan kemudian Sulaiman Asad ini berhasil menjadi pemimpin tapi kemudian dikalahkan kembali oleh kelompok Ahlussunnah dan dilanjutkan oleh anaknya bernama Hafiz Asad. Bapaknya Bashar Asad sekarang presiden Suriah, orang Syiah Alawiyah. Ya, ini fotonya Bapak Ibu. Ini Hafiz Asad, ya, di bawahnya ini ada foto Asad dan ini ada anaknya. Siapa itu? Bashar Asad. Ya, ini anak kesayangannya bernama Bashar Asad dan juga punya saudara-saudara yang lainnya, cikal bakal pemimpin Suriah masa depan. Ya, jadi memang rentetan Syiah Nusaiρiyah itu begitu panjang sekali di Suriah, punya sejarah yang sangat panjang. Saya percepat lagi mungkin waktunya. Tafadhol ya. Oke, ya. Ini saya jelaskan ya siapa Hafiz Asad ini. Ini sebenarnya orang modelnya kayak Soeharto. Kenapa modelnya kayak Soeharto? Pertama, dia ini orang dari militer. Ya, dia orang dari militer, orang asli penduduk lokal di Latakia, itu desa basisnya Syiah Alawiyah. Hingga kemudian dia banyak masuk ke partai Ba'ath dan berhasil menjadi pemimpin partai Ba'ath. Partai Ba'ath itu partai sosialis yang terkenal di wilayah Suriah dan Irak. Dan tidak lama kemudian dia berhasil menjadi Menteri Pertahanan. Dan kita tahu dia menjadi Menteri Pertahanan tahun 1967 ketika pecah perang Arab Israel. Ya, itu perang Arab Israel dilakukan antara kelompok Israel dengan orang-orang Arab yang diwakili 3 negara, Mesir, Yordania, dan Suriah. Ya, walaupun ketiga pemerintahan ini juga sekuler, maka banyak orang mengatakan ini perang batil melawan batil. Ya. Ini perang mempertahankan nasionalisme kedua negara. Dan Hafiz Asad pada saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Tapi diam-diam Hafiz Asad mengingkari kesepakatan dengan 2 negara yang lainnya. Diam-diam dia bekerja sama dengan Israel. Diam-diam dia pergi ke London selama 6 bulan dan dia melakukan kesepakatan dengan orang-orang Israel dengan sepengetahuan dari Presiden Suriah. Bahwasanya Presiden Suriah dan pemerintahan Suriah itu berpihak kepada Israel. Ya. Kenapa Suriah sampai berani menggadaikan ideologinya, menggadaikan solidaritasnya dengan Mesir, dengan Yordania? Karena kita tahu sendiri, mereka ini minoritas. Ya, Syiah ini minoritas di wilayah Suriah. Maka dia butuh penyangga, dia butuh pelindung. Maka kerjasamalah dengan Israel. Di satu sisi, Israel punya berkepentingan untuk menjaga eksistensi dia di dunia Arab. Ya, akhirnya kerjasama tahun 67 itu Hafiz Asad dengan Israel. Dan kemudian disinilah tidak lama kemudian dia memberikan dataran tinggi Golan kepada Israel dalam perang Arab 1967. Itu perang kan akhirnya kalah nih kan, Mesir kan kalah tuh, hancur itu Mesir, Yordania kalah juga, Suriah juga kalah ya. Dan akhirnya dari kekalahan ini akibatnya, efeknya dataran tinggi Golan yang tadinya milik Suriah itu dicaplok oleh Israel. Ya, diambil oleh Israel, ini dataran tinggi Golan. Kalau yang sudah pergi ke Palestina, Israel ya mungkin melihat ya dataran tinggi Golan ini, atau yang pernah pergi ke Suriah melihat dataran tinggi Golan ini, dataran yang tinggi sekali. Bapak Ibu, tinggi sekali, dengan ketinggian yang sangat besar itu, maka dataran tinggi Golan ini dataran yang sangat seksi di mata Israel. Dengan dia mengambil dataran tinggi Golan, maka dia akan mudah mengawasi peredaran musuh di bawahnya. Seperti itu. Kemudian kenapa Israel mengambil dataran tinggi Golan? Karena Israel memang negara yang sampai sekarang itu kekurangan sumber daya air. Sampai sekarang. Ya, itu negara yang krisis air. Maka dengan mengambil dataran tinggi Golan, ialah dataran yang memiliki sumber daya kandungan air yang sangat banyak. Ya, dengan mengambil ini, dia bisa mengalirkan air-air ke warga Israel. Satu-satunya sumber daya air yang ada di Israel itu namanya Danau Tiberias. Ini, Lake Tiberias. Ini waduk jatiluhurnya Israel. Ya, yang sampai sekarang itu memang qadarullah semakin lama semakin menyusut. Danau Tiberias ini yang ditafsirkan oleh para ulama dalam menafsirkan hadis Nabi sebagai nubuah, suatu syarat turunnya Dajjal. Ya, mengeringnya Danau Tiberias. Ya. Nah, apa dealnya bagi Suriah? Apa
kado yang diberikan Israel kepada Suriah. Kan nggak mungkin Bapak Ibu-Ibu, kalau kita mempelajari konspirasi, pasti kita akan terhantar pada sebuah kalimat yang sangat familiar di telinga kita, bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Apa itu kemudian makan siang dalam tanda kutip yang diberikan Israel kepada Suriah? Israel akan menjamin eksistensi Syiah Nusairyah di Suriah. Israel akan menjamin kekuatan kepemimpinan Hafiz Assad yang ada di Suriah. Israel akan menjamin agar orang-orang Barat tidak memerangi Suriah. Ini dealnya. Yang deal ini tidak pernah diungkap oleh orang-orang Syiah. Tidak pernah diungkap oleh pakar konspirasi. Tidak diungkap oleh seorang doktor yang mengatakan apa yang terjadi di Suriah sekarang adalah buatan intelijen Yahudi. Ya, tidak pernah diungkap. Tapi ini diungkap langsung oleh mantan intelijennya Hafiz Assad. Ya, mantan orang kepercayaannya Hafiz Assad dalam perang Arab Israel, namanya Khalil Mustafa. Dia menulis buku yang bagus sekali, saya punya PDF-nya. Bentar saya kasih mau Ustaz Umar. Ya. PDF-nya. Buku ini berjudul Sukutul Jaulan. Jatuhnya dataran tinggi Golan. Yang ditulis oleh Khalil Mustafa, detik-detik jatuhnya dataran tinggi Golan ke tangan Israel. Yang kata Khalil Mustafa, wajar kalau daerah kita punya nih, Papua diambil oleh Amerika atau Australia. Pasti kan SBY marah. Pasti kan Menteri Pertahanan mengirimkan tentara, mereka mengirimkan senjata untuk mengambil kembali dataran tinggi Golan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Hafiz Assad. Ya, tidak ada satupun upaya serius yang dilakukan Hafiz Assad untuk kembali mengambil dataran tinggi Golan. Karena memang kata Khalil Mustafa itu diberikan secara percuma-cuma oleh Hafiz Assad kepada Israel. Memang ada peperangan Mesir dan Suriah yang bersama-sama berperang melawan Israel tahun 1973. Tapi tidak lama kemudian Suriah itu mundur dalam perang itu. Ya, hanya tinggal Mesir. Ya, akhirnya Mesir kalah dan terpaksa menandatangani perjanjian Camp David. Ya, di mana di Amerika Serikat atas arahan dari Jimmy Carter. Suriah itu mundur. Ya, makanya Mesir itu kalah. Ya, dia terikat kontrak dan kontrak ini harus berjalan selama 40 tahun. Ya, 40 tahun. Maka kalau kita melihat konstelasi permusuhan antara Suriah dengan Israel, memang terjadi. Tapi hanya pada batas apa? Lisan, ucapan, opini. Tidak pernah hadir dalam peperangan yang sesungguhnya. Seperti warga Gaza melawan Israel. Seperti Brigadir Al-Qassam melawan Israel. Seperti Taliban melawan Amerika Serikat. Seperti Jabhat Nusroh melawan rezim Assad. Perang antara Israel dengan Suriah tidak pernah hadir dalam perang yang betul-betul sifatnya militeristik. Tapi sifatnya apa? Sifatnya ucapan lisan, dan itu diakui oleh para peneliti-peneliti Barat. Itu diakui. Orang Barat itu seperti guru besar politik di Amerika Serikat, Profesor Omertis, mengatakan situasi antara Israel dengan Suriah no war and no peace. Nggak perang dan juga nggak damai. Seperti itu. Ya, artinya apa nggak damai? Ya hanya terlibat ucapan aja. Saya akan serang kamu itu bajingan, kamu itu teroris. Tapi nggak pernah dalam perang yang sesungguhnya. Makanya Profesor Omertis mengatakan ini no war, no peace. Ya, di antara keduanya. Dan kemudian ini juga ya, ketika Hafiz Assad berhasil menjadi presiden tahun 1970 melalui kudeta putih. Ya, kudeta yang tidak bersenjata tapi kudeta konspirasi yang akhirnya mengantarkan Hafiz Assad menjadi presiden di Suriah. Dan saat itu juga lah dia melakukan upaya sianisasi di Suriah. Yang mulai tahun 1993 Hafiz Assad lah Presiden Suriah yang menghapus kata agama negara ada Islam di undang-undang. Yaitu siapa? Hafiz Assad. Yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran dengan oleh para ulama di sana. Kemudian penguasaan kelompok Nusairyah atas elemen-elemen penting negara. Dan juga dia menjalin relasi dengan Iran. Ini diungkap oleh Abu Musab Asy'ari. Ya, di sini. Ya. Jadi orang-orang Nusairyah itu sedikit, tapi dia menguasai beberapa elemen-elemen penting negara. Ya, enggak semuanya memang, masih ada juga orang-orang Sunni seperti Menteri Pertahanan, tapi hampir semuanya itu dikuasai oleh orang-orang Syiah Nusairyah. Maka saya sangat tidak sepakat sekali pernyataan salah seorang tokoh Islam ternama, bahwasanya Hafiz Assad itu memang zolim, tapi zolimnya itu karena dia sosialis. Ya. Zolimnya itu sebatas karena dia aktivis partai Ba'ath, nggak ada hubungan dengan Syiah. Makanya kalau antum bicara Suriah, jangan seret isu Sunni Syiah. Jangan, ini hanya peraturan sosialis. Nah, orang-orang sebenarnya nggak ngerti sejarah. Orang-orang ini tidak membuka lembaran historis bagaimana Hafiz Assad naik, bagaimana dia menguasai para petinggi-petinggi militer. Termasuk nanti, kita akan melihat, nanti saya akan bahas, bagaimana mungkin kemudian Hafiz Bashar Assad yang masih sangat muda sekali, itu berhasil menjadi presiden Suriah. Setelah meninggalnya Hafiz Assad. Padahal salah seorang
peraturan di Suriah, kalau orang mau jadi presiden minimal umurnya itu 40 tahun. Ya, Bashar tahun 2000 itu umurnya 34 tahun. Tapi kemudian di konstitusi itu kemudian diubah oleh parlemen Suriah yang dikuasai Syria agar memberikan jalan Bashar Assad menjadi presiden di Suriah. Ya. Nah, ini kerjasama Israel dengan Hafiz Assad ya, dalam memerangi Muslim Palestina. Ya. Saya angkat Muslim Palestinanya. Karena Palestina sering menjadi jualan dari kelompok-kelompok Syiah. Kita bongkar, kita akan ungkap data. Dan ini data-data yang bisa diverifikasi. Data-data yang bisa dirujuk ke keilmiahannya, data-data yang bisa dirujuk sumbernya. Dan ini sebuah fakta nyata, dan ini terang benderang, tidak bisa disangkal. Yaitu pembantaian di Kem Zatar. Tahun 1976. Kem Zatar itu sebuah kem pengungsi yang mayoritas diisi oleh warga Palestina. Ya. Terjadi pembunuhan ini, pembantaian massal ini dilakukan oleh Hafiz Assad tahun 76. Bekerja sama dengan kelompok Kristen Salibis Maronit. Ya. Ini anak-anak kecil, ibu-ibu menjadi korban, anak-anak kecil disembelih. Ya. Para ibu juga yang masih hamil itu ditusuk perutnya. Ya, kemudian mayatnya dibiarkan menggelimpang saja. Sedangkan dari atas, Israel menghujani dengan bom. Antum bayangkan. Itu Muslim Palestina, pengungsi nggak punya senjata, nggak punya roket, dikepung oleh 3 aliansi kelompok musuh-musuh Allah. Syiah, Salibis Maronit, dan Zionisme Internasional. Dan ini di dalam camp tersebut bernaung setidaknya 7.000 pengungsi Palestina. Selain itu, Camp Zatar juga menampung 14.000 penduduk Libanon yang tengah menghadapi aliansi kaum Kristen di Libanon. Ya. Libanon ini memang negara lucu. Lucu sekali. Kenapa lucu? Karena hampir semua entitas keagamaan itu ditampung aspirasinya. Ya. Di Libanon itu sistem pemerintahannya, ketua DPR diberikan kepada Syiah. Perdana Menteri Sunni. Nanti kemudian di bidang lainnya itu harus Kristen. Jadi harus rata, harus seimbang. Itu konstitusi yang sampai sekarang terus berlangsung. Makanya Perdana Menteri itu selalu dikuasai oleh orang-orang Sunni. Terakhir dibunuh namanya Rafiq Hariri. Ya, yang sekarang sedang di sidang ya, di Den Haag. Dan terbukti kelompok Syiah yang membunuhnya. Seperti itu. Ini tahun 76, Kem Zatar. Ya. Angkatan Laut Israel memblokade dari laut dan meluncurkan bom bercahaya. Saat itulah pasukan batalion pimpinan Hafiz Assad maju untuk melakukan pembantaian. Korban tewas dari pembunuhan mengerikan itu mencapai 6.000 jiwa dan menyisakan kamp pengungsi yang hancur lebur. Tulisan itu diungkap oleh Dr. Imad Ali Abdus Sami. Ini dokter di Azhar, dokter di Mesir, yang fokus dalam meneliti mas-masal Syiah. Dia menulis buku yang sudah diterjemahkan Al-Kautsar, pengkhianatan Syiah dan pengaruhnya terhadap kekalahan kaum muslimin ya, di berbagai negara. Juga diungkap oleh tulisan Syekh Abu Musab As-Suri, rezim Nusairiyah. Kemudian selain itu, ini ada juga. Ini pembantaian kamp pengungsi Palestina tahun 1982 di Sabra Shatila. Kalau dulu Israel tugasnya memblokade dan menghujani dari atas, kok di sini sudah terang-terangan. Koalisi antara pemimpinan Hafiz Assad dengan Israel. Yang saat itu Suriah diwakili Hafiz Assad langsung dan Israel diwakili oleh siapa? Ariel Sharon. Yang beberapa waktu lalu sudah mangkat. Ariel Sharon. Ya, menjadi saksi pembunuhan camp di Sabra Shatila. Ya, ini korban-korbannya. Saya tampilkan ini anak kecil, Bu. Ini hanya satu contoh saja. Ini satu anak saja, karena hampir sebagian dari mereka karena ini camp pengungsian itu anak-anak yang meninggal. Dibantai dengan begitu keji oleh aliansi Suriah dengan Israel. Dibantu oleh gerakan Syiah Amal. Syiah Amal ini cikal bakal Hizbullah ya, yang ada di Libanon. Ya, namanya Syiah Amal. Nah, Syekh Abu Musab As-Suri mengatakan kerjasama antara kedua negara mudi itu kemudian berlanjut tahun 82. Saat itu Suriah Israel menyerang Libanon dan mengepung Beirut. Pengeboman mengerikan dilakukan Zionis Yahudi selama 14 jam tanpa henti dengan memuntahkan 214 proyektil per menit. 214 proyektil per menit. Jadi mana bukti Syiah itu melindungi warga Palestina? Mana bukti Syiah itu melindungi kehormatan warga Palestina? Dari dulu mereka sudah dibunuh. Maka kalau bapak-bapak ibu melihat sekarang akhir-akhir ini, kita melihat foto kamp pengungsi di Yarmouk, di Damaskus, itu entitas Syiah Nusairiyah, itu rakyat Palestina itu hanya tinggal tulang. Ya, karena tidak diberikan makanan. Seperti itu. Ya, karena dari dulu memang mereka sudah punya data sejarah kebencian mereka sama Al-Sunnah. Kenapa? Kok Suriah itu tega-teganya nyebrang ke Libanon untuk membunuh kamp pengungsi Palestina? Kenapa? Karena pengungsi Palestina itu semuanya Al-Sunnah.
dan entitas mereka besar di Lebanon, dan itu menjadi benalu bagi gerakan Syiah Hizbullah yang ada di Lebanon. Maka menghabisi kelompok Ahlussunnah di Palestina ialah salah satu cara ampuh untuk menyebarkan fikroh Syiah yang ada di Lebanon. Ini fakta yang mengerikan, fakta nyata, ya, dan ini real terjadi. Ya. Dan setelah itu dilanjutkan oleh anaknya bernama Bashar Assad, ya, anaknya Hafez Assad, yang ketika menjadi presiden usia 34 tahun. Beliau ini sedang mengambil program sarjana kedokteran di Inggris pada saat itu, tapi kemudian karena Hafez Assad tahu dia sudah lama, umurnya ini sudah mulai tua, dia tahu tampaknya kehidupan tidak lama lagi menaunginya, dia meminta Bashar Assad untuk pulang. Karena kakak dia yang tadinya digadang-gadangkan menjadi presiden, itu memang meninggal di kecelakaan di jalan. Akhirnya meninggal, dipanggil, Bashar Assad pulang. Udahlah, nggak usah jadi dokter, jadi presiden aja. Ya. Ya. Pulang. Ya. Keputusan Hafez Assad memanggil Bashar Assad pulang ini baik dikecam juga oleh perwira-perwira. Karena mereka sudah tahu, Hafez Assad ini termasuk orang yang seperti orang yang menginginkan pemerintahan dinasti di Suriah. Jadi nggak hanya atlet ya. Assad pun juga seperti itu, ya, minta dinasti. Maka ketika dia sudah lihat umur sudah tua, dia meminta pulang. Dan ketika dia pulang, ini Bashar Assad ini nggak punya pemikiran sama sekali sebagai orang politik, nggak ngerti pemerintahan, nggak ngerti leadership, nggak ngerti manajemen. Ya pokoknya yang penting ente jadi presiden lah, ya anak saya seperti itu. Mulailah ya tahun 94 masuk Akmil, 99 udah jadi kolonel. Ya, 94 masuk Akmil ya, 5 tahun saja waktunya butuh menjadi kolonel. Maka ini banyak menimbulkan kecemburuan para perwira-perwira di Suriah. Dan tidak segan-segan Bashar Assad menuduh mereka ingin melakukan pemberontakan dan sebagian dari mereka dipenjara. Dan akhirnya ketika saat itulah, ketika Hafez Assad meninggal tahun 2000, Bashar Assad terpilih menjadi presiden. Dengan sebelumnya merubah konstitusi di parlemen, dibolehkan presiden, seorang calon presiden menjadi presiden umur 34 tahun. Ya. Dan kemudian dilakukan referendum, dan menariknya, lakukan referendum seperti kayak sekarang di Mesir. Referendum itu kemudian menunjukkan angka yang luar biasa sekali. 99,99% rakyat Suriah menyetujuinya. 99%. Bashar Assad ketika menjadi presiden, Soeharto masih mending. Soeharto jadi presiden, pemilihnya berapa? 70, 80 ya. Hafez Assad itu 99%. Setiap pemilu. Setiap pemilu terpilih, jumlah persentasenya itu 99%. Gitu. Bayangkan, dia melakukan skenario, melakukan konspirasi agar rakyat Suriah dipaksa untuk memilih Bashar Assad. Karena memang orang ini diktator sekali, bertangan besi. Bahkan ketika ada orang ditangkap di Suriah ini ya, ditangkap nih, saudara kita ditangkap, Ustadz Umar. Saya nanya karena Ustadz Umar saudara saya, itu kenapa saudara saya ditangkap? Saya ikut ditangkap. Nanya dong ditangkap. Relawan-relawan Hasi misalkan, yang pergi ke Suriah, ya, bahkan menemukan ya, pengakuan salah seorang ulama ketika dia menjadi khotib Jumat, itu teks khotbahnya itu dari pemerintah Suriah. Titik komanya dari pemerintah Suriah. Kalau dia naik pun harus membacakan teks khotbah itu. Kalau satu saja kalimat dibelokkan untuk mengkritik pemerintahan Bashar Assad, maka tembak di tempat. Ya, seperti itu. Maka wajar sekali, ini pemerintah sangat diktator sekali, dan tidak lama kemudian Bashar Assad terpilih menjadi presiden. Ya. Dan kenapa harus Assad? Nah ini penting juga. Kok dia yang dipilih? Ini gak punya background militer, ini gak punya background politik, umurnya masih muda. Ya, ini untuk menepis orang-orang yang mengatakan konflik di Suriah bukan konflik Sunni Syiah. Hafez Assad hanya orang sosialis, bukan orang Syiah. Ini bisa dibantah dengan fakta ini. Padahal Hafez Assad punya berbagai macam pilihan untuk memilih orang-orang menggantikan posisi dia. Pertama ada Abdul Halim Adam. Ya. Abdul Halim Adam ini wakil presiden Hafez Assad. Ya. Orang apa? Orang Sunni. Ya. Orang Sunni, tapi Sunni sekuler. Selain itu, ada juga Menteri Pertahanan, namanya Mustafa Tlas. Mustafa Tlas ini menjadi Menteri Pertahanan Assad dari tahun 1972. Itu juga orang Sunni. Kemudian juga Hikmat El Sehabi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata di Suriah. Itu juga orang Sunni. Tapi dia tidak dipilih. Kenapa? Karena dia Sunni. Mereka, Hafez Assad lebih memilih anaknya untuk menjadi presiden, walaupun masih sangat muda. Ya. Dan disitulah kemudian terjadi kerjasama yang juga dilakukan oleh bapaknya kepada Israel, itu dilanjutkan oleh anaknya. Ini misalkan, ini dokumen resmi
yang didapatkan wartawan jurnalis Islam Bersatu ketika sedang melakukan liputan investigasi selama 2 pekan di Suriah. Ya, tim-tim dari ada 3 orang dari tim Jitu kerjasama dengan FVPS, kita kirim ke Suriah untuk menginvestigasi apa yang terjadi di Suriah. Betul tidak para mujahidin itu dibiayai oleh Israel? Betul tidak para mujahidin itu dibiayai oleh Amerika Serikat? Betul tidak para mujahidin itu di bagian konspirasi dari Zionisme internasional? Kan ada nih seorang dokter yang begitu sangat sangat sembrononya, bahkan menurut saya agak berani sekali. Beliau menuduh mujahidin Suriah itu dibiayai ya oleh Zionis dan Amerika Serikat. Ketika ditanya dari mana Bapak bisa menyimpulkan seperti itu, dia bilang, oh ada videonya, oh ada fotonya, ini ada foto, buktinya di kantor pejuang Suriah, di kantor mujahidin Suriah ada foto senjata bertuliskan Made in Israel. Ya, seperti itu. Nah, kita karena wartawan, kita pengen bantah, kita juga harus punya data yang kuat, maka wartawan mengirim beberapa dari Jitu ke sana, kerjasama dengan Forum Indonesia Peduli Syam. Dan kami langsung ke sana bertemu dengan para petinggi-petinggi mujahidin, petinggi-petinggi Katibah, dan juga para pejuang-pejuang di sana. Mereka bertanya langsung kepada kami, selamat datang dari Indonesia. Dari mana Indonesia itu? Kami kok nggak tahu, kami hanya tahu Malaysia saja. Kami nggak tahu Indonesia, gitu loh. Nah, akhirnya wartawan Jitu ini bertanya, ya di negara kami berkembang fitnah, berkembang tudingan bahwasanya kalian dibiayai oleh Israel. Di negara kami juga berkembang opini bahwasanya kalian dibiayai oleh Amerika Serikat. Ya tugas wartawan, nanya aja, kita tabayun dengan ulama di sana. Akhirnya ulama situ senyum. Dia nggak memarahi kita, dia nggak ngomelin kita, dia senyum saja. Saudaraku di Indonesia, duduklah di sampingku. Duduklah di sampingku, dan kamu lihat ada pegunungan besar di sana. Kamu lihat, iya Syekh, kami melihat. Nah, di antara gunung-gunung itu, di atasnya berdiri para tentara-tentara. Ketahuilah itu tentara-tentara rezim Bashar Assad, tentara-tentara Suriah. Kamu saksikan dengan mata kepala kamu sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Kamu saksikan, saya akan menembak mati mereka. Dikeluarkan senjata itu, ditembak. Dudut. Tidak sampai peluru itu sampai di pegunungan tersebut, di pertengahan jalan peluru itu jatuh ke tanah. Ditembakkan lagi peluru itu sampai 3 kali, begitu juga. Tidak ada satupun menembus jantung tentara Suriah. Hampir semuanya itu jatuh di tengah perjalanan. Dan kemudian mujahidin ini berkata kepada wartawan kami dari Jurnalis Islam Bersatu, ya, kalaulah kami dibiayai oleh Zionis dan Amerika, maka saksikanlah revolusi ini tidak berjalan dalam hitungan 2 tahun, tapi hanya berjalan cukup dalam hitungan 2 minggu. Tapi kamu saksikan sendiri, revolusi ini sudah berjalan 2,5 tahun. Dan kami hanya bermodal senjata AK-47. Kami nggak punya rudal, kami nggak punya roket, kami nggak punya pesawat, dan kalian masih memfitnah kami dibiayai oleh Amerika dan Yahudi. Ya. Dan kalian masih memfitnah kami, bahwasanya kami dibiayai oleh sindikat Zionisme internasional. Katakanlah kalian menari-nari di atas kesenangan orang-orang Syiah. Seperti itu. Jadi tabayun, budaya kan langsung bertanya kepada dia. Dan menariknya, tim Jitu langsung menemukan dokumen ini. Ya, ini dokumen resmi, sah, legal, yang bukan ditulis oleh mujahidin, tapi langsung capnya dari pemerintahan Suriah. Sebuah dokumen resmi yang menunjukkan kerjasama secara terang-terangan antara Israel dengan Suriah tidak lama setelah meletusnya revolusi Suriah. Masih ada kotak merah, instruksi secepatnya. Tanda tangan di bawah Sakir Menun. Saya bacakan apa isi surat ini. Republik Arab Suriah, pimpinan tinggi militer, Angkatan Udara Intelijen, Angkatan Udara 291, tugas khusus, surat perintah secepatnya. Perintah penting kepada Suhel Hasan, pangkat kolonel, agar segera pergi dari cabang 291 pada jam 9 pagi, tanggal 2 April 2011. Revolusi Suriah meletus Maret 2011, jadi hanya 1 bulan. Ke perbatasan Suriah untuk mengamankan mobil-mobil sipil dengan tujuan mengamankan perbatasan-perbatasan bersama negara Israel dan menjaga kerjasama dengan negara Israel. Brigadir Jenderal Sakir Menun. Ini bukan tulisan mujahidin. Ini bukan oret-oretan Jaisul Hur, Jabal Nusra, bukan. Tapi ini tulis atau dokumen yang resmi. Ya, diinstruksikan kepada pimpinan tinggi militer Suriah agar menjaga bersama-sama Israel. Kenapa? Mereka terikat kontrak 40 tahun. Yang tadi saya sudah katakan dalam kerjasama dengan Hafiz Assad. Dan itu terus dilakukan sampai sekarang. Kalau bapak-bapak ibu ingat beberapa waktu lalu ada pengiriman roket senjata dari Israel ke Suriah.
Itu kan di blow up oleh media-media Syiah. Ini bukti Israel memerangi kami. Lah ketika kami menanya sama Mujahidin sana, apa kata mereka? Itu sengaja dilakukan oleh Israel untuk menggagalkan kudeta yang sedang dilakukan perwira Ahlussunnah kepada Bashar Assad. Saya tulis itu dalam buku terbaru saya. Sunni dan Syiah bersatu hantam Islam. Jadi ini resmi. Bahwa ya kalau menuduh Mujahidin itu yang kreatif gitu loh. Kalau mau fitnah Mujahidin, ya, yang cerdas gitu. Ada datanya. Ini nggak ada datanya. Gitu juga ketika kita tanya. Tapi kami melihat ada foto senjata bertuliskan Made in Israel di kantor kalian. Apa kata Mujahidin? Lah itu kami dapatkan dari kantor pemerintahan Suriah yang berhasil kami taklukkan. Jadi dari mana senjata itu? Dari Suriah. Dari Bashar Assad. Gitu. Itu yang terjadi. Betul ya. Silakan bapak-bapak ibu kalau misalnya pergi ke Suriah. Ya. Bertemu dengan ulama di sana. Mujahidin di sana. Bapak ibu akan menemukan fakta yang bahkan yang lebih mengerikan dari yang saya bisa sampaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berdoa mudah-mudahan dokumentasinya ini tidak error dan karena sepertinya dari tadi saya sangat menikmati materi beliau. Sepertinya ini kalau kita harus kuliah tentang kajian Zionis ini butuh bertahun-tahun ini, tapi subhanallah Allah berikan kita kenikmatan ilmu ini dalam waktu yang tidak sampai 2 jam. Dan beruntunglah kita yang hadir malam ini hadir bersama Ustadz Pizarro Nafalan Tauhidi dengan materi sejarah konspirasi Zionis dan Syiah di bumi Syam. Untuk memperluas materi ini, saya membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 penanya, 1 ikhwan, 1 akhwat. Tadi misalkan pertanyaan salah Mbak tadi terkait kenapa kok udah tahu Amerika Serikat itu banyak berhutang kepada Yahudi, tapi kenapa polisi mereka terus permanen? Pertanyaan itu sebenarnya bisa juga kita jawab pertanyaan juga dengan kondisi di Indonesia. Kenapa SBY masih menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, padahal Amerika Serikat itu menjajah sumber daya alam di Indonesia dan tidak menguntungkan Indonesia. Ini kita akan berbicara terhadap hubungan politik yang sangat kompleks sekali, yang sangat panjang sekali, yang tidak bisa dijawab dengan sangat sederhana sekali. Karena kita tahu aliansi politik Amerika dan Yahudi ini sudah berjalan puluhan tahun, sudah berjalan panjang sekali dan tidak terjadi hanya pada hubungan-hubungan yang pragmatis, termasuk juga ideologis. Ini masalahnya, ya. Karena kita tahu sendiri orang-orang Kristen di Amerika Serikat pun sendiri itu juga banyak yang mendukung eksistensi Zionis Israel Raya. Karena mereka masih melihat entitas Yahudi sebagai entitas yang bisa mereka ajak kerjasama. Kedua, ini keberhasilan lobby-lobby politik Yahudi yang tetap harus bisa mempertahankan eksistensi Senat di Amerika Serikat agar terus mendukung Israel. Dan Presiden Amerika Serikat tampaknya tidak bisa keluar dari lobby-lobby politik itu. Bisa misalkan kita baca bukunya Paul Findlay ya. Ini Paul Findlay ini orang Yahudi yang menulis tentang pengaruh kekuasaan Yahudi di parlemen Amerika, dan itu sangat bagus sekali. Betapa pengaruh Yahudi di Amerika Serikat itu sangat kompleks sekali dan sangat panjang sekali. Itu menguasai bidang-bidang kongres, bidang-bidang hiburan dan juga ekonomi pada umumnya. Maka Amerika Serikat tidak bisa lepas. Kalaupun Amerika Serikat bisa lepas sama Israel, koalisi negara mana yang bisa mereka lakukan? Nggak ada. Tidak ada. Ya. Karena Eropa sendiri ya, beberapa sendiri juga banyak mengkritik Israel. Kebijakan politik beberapa negara, Jerman misalnya, itu juga tidak setuju dengan Amerika Serikat. Maka pilihan yang paling optimal mereka lakukan ialah kepada Israel. Ya. Tidak kepada yang lainnya. Kedua, ini kan juga jaringan bisnis yang sudah mengakar antara Israel dengan Amerika Serikat. Memutus jalinan Israel dengan Amerika Serikat sama juga bunuh diri. Ya, tidak mungkin, karena Israel sendiri memiliki pengaruh ekonomi luas kepada rakyat Amerika Serikat. Ya, itu. Ya. Yang selanjutnya, tadi yang pilihan tidak bisa lagi kepada Israel, gini, utang yang terjadi di Amerika Serikat rata-rata itu karena perang, ya, yang diwarisi oleh zaman George Bush. Ini hutang perangnya banyak sekali di berbagai negara. Masalahnya sendiri, Obama sendiri yang dulu kita tahu yang ketika naik opini itu kan change ya, perubahan, tidak ingin berperang karena Obama diwakili oleh Partai Demokrat. Apa bedanya dengan Partai Republik? Sederhana sekali. Partai Republik itu diwakili oleh Kristen fundamentalis, diwakili oleh kelompok Kristen yang memang sangat teologis sekali, yang ideologis sekali. Maka ketika George Bush berperang melawan Irak, apa itu isinya? It is crusades. Ini perang salib, yang itu tidak pernah dikatakan oleh Obama. Karena Obama itu diwakili oleh Demokrat yang itu partai liberal.
Ya, partainya Bill Clinton zaman dulu itu liberal, ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Tapi mereka tetap tidak bisa keluar dari jerat Israel itu sendiri. Ya, Obama dengan lingkungan mereka yang semuanya Yahudi, bahkan menteri-menterinya juga banyak yang Yahudi, dia tidak bisa jerat untuk memutus kontrak begitu saja. Itu sangat kompleks sekali. Jadi itu yang bisa saya jawab ya. Kemudian pertanyaan tadi Mas ya tentang Natura Carta ya. Jadi memang pertanyaan yang juga cukup sering ditanyakan oleh kaum muslimin tentang bagaimana sikap kita mengenai Natura Carta. Saya ingin jelaskan dulu ya, terserah nanti bagaimana penilaian antum semuanya. Karena saya yakin ini juga para pejuang Palestina, para aktivis yang juga sudah mengerti konspirasi dan lain sebagainya. Nah, Natura Carta, ini foto Natura Carta ketemu dengan Ahmadinejad. Natura Carta termasuk yang dekat sekali dengan kelompok Syiah yang ada di Iran. Karena entitas negara terbesar yang memiliki populasi Yahudi terbanyak setelah Israel itu Iran. Ya, Iran, ya, mereka punya 37 sinagog Yahudi tersebar di Iran. Bahkan Yahudi punya rumah sakit, punya perwakilan parlemen, kemudian punya perpustakaan, punya koran di Iran. Itu dijamin dalam undang-undang Iran. Nah, masalahnya ini banyak orang-orang muslim yang mengatakan Natura Carta ini dalam tanda kutip Yahudi baik. Ya, jadi ada Yahudi baik, ada Yahudi buruk. Padahal Allah dalam Al-Quran jelas sekali mengatakan walan tardo angkal Yahud, walan nasoro, ya, yang dipakai itu Yahudi, bukan walan tardo angkal Zionis, seperti itu. Ya. Natura Carta apa sebenarnya bedanya dengan Zionis? Saya ingin jelaskan. Kalau Zionis, dia meyakini ada sebuah kepercayaan menyerang Palestina bisa dilakukan kapanpun. Menguasai entitas sebuah negara di Palestina untuk mendirikan negara Israel itu bisa dilakukan kapanpun walaupun Dajjal belum turun. Tapi kelompok Natura Carta berbeda pandangan. Bahasa mereka, kita boleh menyerang Palestina, kita boleh menguasai Palestina, tapi tunggu Dajjal. Ya. Imam Mahdinya mereka, tunggu. Jadi sabar dulu. Jadi bedanya di situ. Jadi apa bedanya? Ya, seperti itu. Hanya tinggal masalah waktu. Atau adapun mereka sekarang mencoba mereka sama kepada kelompok Palestina karena memang mereka berbeda pandangan dengan Zionis. Tapi jawaban tentang siapa Natura Carta sebenarnya bisa kita lihat nanti ketika turunnya Dajjal. Di manakah mereka berposisi? Ya, kita doakan kalau memang mereka tobat misalkan orang yang memang tulus mendukung Palestina bisa masuk Islam, alhamdulillah. Ya, tapi sampai sekarang saya melihat nggak ada orang Natura Carta yang mualaf. Ya, belum ada seperti itu. Mereka tetap dalam keyakinan Yahudinya, mereka tetap dalam percayaan Talmudnya, karena Talmud bagian dari ideologi mereka, dan mereka tetap juga menganggap orang-orang Palestina itu goyim tetap. Ya, sekalipun jalan pilihan yang mereka tempuh itu bukan dengan jalan militer, tapi nanti ketika Dajjal turun. Makanya dalam hadis Rasulullah kan Dajjal turun akan diikuti 70.000 Yahudi bertopi dari Isfahan, di mana itu di Iran. Ya, Isfahan itu ada di mana? Di Iran. Dan apakah di Iran Yahudi Zionis? Bukan, Yahudi Natura Carta. Ya, seperti ada foto di depan ini. Itu ya yang saya bisa sampaikan. Wallahu alam bisawab. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir tentang pemerintah ya. Bagaimana sikap pemerintah ya terhadap warga Palestina ataupun perjuangan Palestina. Kalau kita lihat dalam sejarah dan dalam berbagai kebijakan politik, memang Indonesia termasuk negara yang mendukung Palestina. Mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi konsepsi yang ada di pemerintahan Indonesia yang saya pahami dan saya lihat belakangan ini, mereka tetap setuju pada solusi dua negara, bukan solusi satu negara. Dan itu pun hanya ucapan yang sifatnya hanya ucapan yang tidak betul-betul dilakukan itikat politik untuk memperjuangkan perjuangan rakyat Palestina. Beda dengan Erdogan, beda dengan Turki, yang jelas dukungannya kan jelas sekali seperti itu. Kalau pemerintahan SBY ya kita tahu sendiri, SBY sendiri kan di belakangnya juga ada orang. Dan orangnya cukup besar dan jaringan global yang bernama Amerika Serikat. Ya, maka dukungan dia terhadap Palestina tidak mungkin solusinya itu solusi satu negara, pasti dua negara. Multilateral negara harus kita akui beliau termasuk yang kritis sama Israel, kritis sama Zionisme, tapi solusinya tetap sama dengan negara-negara pada umumnya. Dan itu tadi tidak pernah ada itikat baik dalam itikat yang real ya, itikat politik yang real untuk mendukung pembebasan Palestina. Sama dengan kasus Suriah. Kasus Suriah lebih parah lagi. Bahkan Indonesia tidak berbicara satu kata pun bagi perjuangan Muslim di Suriah. Dan juga pengecaman pemerintah Indonesia kepada Assad tidak ada. Sampai sekarang itu tidak ada. Terakhir itu sidang di Komisi 1. Ya. Saya beberapa kali karena wartawan suka liputan di komisi. Itu di Komisi 1 terakhir bahkan anggota DPR sendiri saling bertanya, ini bagaimana sikap kita terhadap Suriah? Ya. Di antara mereka sendiri masih bingung, ini bagaimana sikap kita? Makanya tidak ada satupun sikap dari pemerintahan Indonesia terkait masalah Suriah, termasuk mohon maaf Partai Islam.
Ya. Saya pernah bertemu dengan mantan presiden Partai Islam. Ya. Saya bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang konstelasi yang terjadi di Suriah? Ya. Sama jawabannya, ya kita tidak mendukung, kita mengecam, tapi tidak ada realisasi politik yang real untuk mendukung Muslim Suriah. Ya. Berbeda dengan Turki, Erdogan, Mursi, yang jelas dukungannya kan, bahkan Mursi sampai memfatwakan jihad ke Suriah. Ya. Bahkan Mursi ya, sampai datang ke Iran, ya, ada undangan di Iran dia mengucapkan kalimat-kalimat pengagungan, kalimat mulia kepada para sahabat Nabi, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Raja Saudi sekalipun. Seperti itu. Ya. Erdogan ya, sekalipun banyak pihak yang mengkritisinya, ya wajar ya, manusia punya salah. Tapi sampai sekarang para mujahidin Suriah yang di dalam masih positif memandang Erdogan. Karena Turki satu-satunya negara yang memberikan akses masuk bagi para mujahidin masuk ke Suriah. Ya. Karena makanya ketika kita tanya bagaimana tanggapan Erdogan, ya selama ini so far masih baik, beliau memberikan bantuan kepada kami dan itu emang nyata seperti itu. Nah ini yang harusnya dilakukan Indonesia, ya, komitmen politik yang real, memberikan bantuan, ya, memberikan makanan, obat-obatan yang selama ini kan terjadi kan ya kelompok-kelompok NGO ya, tadi Spirit of Al-Aqsa, FPPS, ya HASI, ACT, Dompet Duafa, bantuan dari pemerintah sendiri kan kita belum pernah melihatnya. Ya, walaupun di DPR punya BKSP ya, Badan Koordinasi Kerjasama Antar Parlemen, ya seperti itu. Tapi dalam dukungan masalah Suriah saya belum melihat hal-hal yang begitu real dilakukan oleh pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya tentang konstelasi Mesir karena ini memang sedang hangat-hangatnya. Jadi memang di Mesir sekarang sedang terjadi referendum. Itu referendum bukan untuk milih presiden, tapi referendum untuk merubah konstitusi Islam yang sudah dilakukan oleh Mursi. Ya. Jadi kalau akhirnya itu dibatalkan, dibikin konstitusi baru oleh Adli Mansur. Adli Mansur ini ketua MK-nya Mesir yang ditunjuk menjadi pejabat sementara presiden Mesir oleh pemerintahan Mesir walaupun Mursi tidak pernah mengakuinya dan Ikhwan tidak pernah mengakuinya. Dibikin konstitusi baru yang berbeda 100% dari konstitusi yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin. Ya, akhirnya karena Ikhwan memboikot. Ya, saya kemarin bertemu staf Menkesnya Mursi ya, di Jakarta. Beliau mengatakan Ikhwan Muslimin akan memboikot karena kalau kami masuk kami saja mengakui pemerintahan presiden yang sekarang ada dipimpin oleh Adli Mansur. Maka Ikhwan itu memboikot dan itu memang pilihan kami. Ya, kita psikos saja lah sama mereka karena mereka yang tahu politiknya. Dan memang betul kalau mereka masuk ini sama juga menelan ludah mereka sendiri. Ya, atau menjilat ludah mereka sendiri yang mereka mengatakan ini pemerintahan kudeta tidak sah, tapi kok mereka ikut pemilihan referendum. Itu satu. Dan memang sekarang yang terjadi, informasi yang kami dapat dan juga di media-media banyak dilansir, 90% warga Mesir setuju konstitusi yang diberikan oleh Adli Mansur itu. Yang konstitusi ini nanti akan menjadi jalan untuk pemilihan presiden. Ya, nanti tahun 2014 juga, ya, di pertengahan tahun ini juga. Walau alam nanti siapa yang naik, apakah nanti ada dari Asisi, ada Adli Mansur, kita melihat peta politiknya. Tapi memang kita bisa melihat ya dengan komposisi politik yang seperti ini kita sudah mengetahui bagaimana kiblat mereka. Karena kita tahu Asisi antek siapa, Adli Mansur fikrahnya seperti apa, dan juga beberapa kelompok-kelompok yang lainnya. Staf Menkes Mursi saya tanyakan terus bagaimana politik yang akan dijalankan Ikhwan. Kami tetap akan melakukan aksi-aksi damai, aksi-aksi tidak kekerasan dan bersenjataan. Saya tanya, loh kenapa? Kenapa nggak melawan saja? Karena itu yang diinginkan Amerika. Ya, dengan Amerika ketika kami melawan, itu bukti mereka teroris. Dan itu akan mengundang aliansi kelompok internasional untuk masuk ke Mesir. Ini tampaknya tidak ingin mereka lakukan. Ya, seperti itu. Walau alam apa yang terjadi nanti, kita akan melihat saja konstelasinya. Kemudian tadi yang sebelumnya, senjata oposisi. Jadi sekarang oposisi itu banyak sekali di Suriah ya. Ada yang oposisi sekuler, itu diwakili oleh Syrian National Council. Ini kerjanya rapat, duduk di hotel-hotel, dan tidak pernah diakui masyarakat Suriah. Ketika wartawan kami ke Suriah, kita tanya bagaimana tanggapan bapak-bapak, ibu-ibu tentang SNC. Apa kata mereka? Mereka bukan bagian dari kami, karena mereka tidak pernah berjet bersama kami. Mereka lebih menghabiskan waktu di hotel, tidur-tidur di kasur empuk, sedangkan kami di pengungsian. Kami lebih memilih berjet bersama mujahidin ketimbang bersama mereka. Dan SNC ini sendiri sekarang kebijakan politiknya sudah tidak menjatuhkan Bashar. Ya, karena ditekan sama Amerika Serikat. Karena ini memang bentukan bonekanya Amerika Serikat. Kata Obama, kalau Bashar jatuh malah buruk bagi Suriah. Karena yang berdiri itu pemerintahan Muslim. Ya, maka sekarang SNC tidak ingin melakukan peperangan. Dan kemudian tadi gencatan senjata itu mungkin kelompok-kelompok faksi-faksi pejuang sekuler.
Ya, karena ada beberapa kayak Efesa, sebagian juga sekuler, sebagian ada yang Islami, tapi sebagian juga ada yang sekuler. Yang ini yang dekat dengan Amerika Serikat, yang ini yang akan melakukan gencatan senjata. Ya, tapi kalau kayak Jabal Nusra, Jaisul Hur, ya, Liwa At-Tauhid, ya sampai sekarang kami belum mendengar informasi mereka akan menghentikan gencatan senjatanya. Karena bisa jadi ini taktik Suriah untuk sebagai topeng untuk menutupi kekalahan mereka. Ya, karena sekarang Suriah kalau tidak dibantu Iran itu sudah jatuh. Kalau tidak dibantu Iran itu sudah jatuh. Ya, karena mereka sudah tidak punya kekuatan, 80% sekarang daerah di Suriah dikuasai kaum muslimin dan tegak syariat Islam di sana. Ya, walaupun mereka tidak punya persenjataan. Makanya Amerika buru-buru mencap Jabal Nusra sebagai teroris. Makanya Amerika buru-buru ingin datang ke Suriah, katanya ingin menjatuhkan Bashar. Padahal itu hanya klise. Dalam berbagai sejarah dan mungkin track record mereka tidak pernah ingin bersama-sama memerangi pemerintahan sekuler. Yang mereka perangi adalah justru pemerintahan kaum muslimin, yaitu pihak mujahidin. Kalaulah Amerika Serikat menyerang Suriah dengan dalih kemanusiaan, kenapa baru sekarang? Bukan korban sudah 270.000. Bukankah revolusi sudah berjalan hampir 3 tahun, kenapa baru sekarang? Kalaulah alasannya senjata kimia, kenapa mereka tidak melakukan itu di Israel? Bukankah Israel juga memakai senjata kimia untuk membunuh kaum muslim Palestina dengan senjata yang disebut dengan white phosphorus, bom fosfor putih, yang kena 5 cm, ledakannya sampai ke muka. Seperti itu. Kalau kita kan melucuti senjata Assad, ya. Lah Assad itu memakai senjata kimia, bukan hanya sekarang, udah dari dulu. Kenapa baru sekarang? Jelas. Tujuan mereka datang ke Suriah untuk memerangi mujahidin. Karena kalau sampai Suriah jatuh ke tangan kaum muslimin, tegak pemerintahan Islam, maka kiamat bagi Israel. Dan mereka tidak menginginkan hal itu. Itu yang saya bisa jawab ya. Beberapa kesimpulan mungkin yang saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa ternyata antara Syiah dan Zionis ada kerjasama yang sangat kuat, ada ikatan yang sangat kuat. Yang selama ini umat kita ini, khususnya remaja-remaja di Jakarta, ini kan sangat heroik sekali, sangat takjub sekali dengan siapa? Ahmadinejad. Bahkan ketika Ahmadinejad datang ke Jakarta, mereka kemudian mengeluh-ngeluhkan Ahmadinejad. Karena satu-satunya presiden, kata mereka, satu-satunya presiden yang berani menantang Amerika siapa? Ahmadinejad. Inilah fitnah. Inilah fitnah akhir zaman itu. Karena memang secara fakta ya di TV, di media, cuma Ahmadinejad yang sering berkuar-kuar melawan Amerika. Sementara raja-raja Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang terjadi? Ya, di bawah keteknya Amerika. Ini lagi-lagi, inilah fitnah akhir zaman. Jika kata Rasulullah, alaikum bi kitabillah wa sunnata rasulih. Ada konspirasi antara Syiah dan Zionis yang berusaha menghancurkan Islam. Kemudian yang saya garis bawahi bahwa bagaimana kemudian orang-orang Nasrani yang katanya bahwa Injil kami memerintahkan kami untuk membantu Israel. Coba lihat kata-katanya. Injil kami, kitab kami memerintahkan kami untuk membantu Yahudi. Dunia ini hanya dikuasai oleh 2 kekuatan. Kekuatan buruk dan kekuatan baik. Kekuatan jahat di dunia ini diwakili oleh Yahudi. Nasrani itu tidak dianggap kekuatan oleh orang Yahudi. Kira-kira kenapa? Nasrani itu tidak dianggap kekuatan oleh orang Yahudi. Karena akidahnya orang Yahudi yang buat siapa? Akidahnya orang Nasrani yang buat siapa? Yang buat Yahudi. Jadi kalau ideologinya saja sudah dirubah, ya seperti preman, kalau kepalanya sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai, ya fisiknya yang kekar itu sudah tidak ditakutkan lagi. Nah, kekuatan baik kemudian diwakili oleh umat Islam. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini kemudian membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai karena tahu kebenaran namun tidak mau mengikuti kebenaran. Sementara orang Nasrani Allah sebutkan sebagai ad-dallin, orang-orang yang sesat. Tapi coba lihat orang Nasrani, paling pede merasa paling benar. Kita ini disebut domba-domba tersesat. Padahal mereka lah yang akidahnya mereka, Injilnya mereka sudah dirubah ajarannya oleh siapa? Oleh si Paulus Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani kemudian merubah ideologi mereka. Sehingga memang dalam dalam ideologi orang Protestan, kan ada Katolik kemudian Protestan, lagi-lagi Protestan ini lahir dari seorang Yahudi. Dalam akidah Protestan, mereka meyakini bahwa kita itu tidak bisa memaksa Tuhan menurunkan Nabi Isa. Karena kan orang Yahudi itu menanti-nanti turunnya Nabi Isa. Umat Islam menunggu nggak turunnya Nabi Isa?
Kita penting nggak sih nunggu Nabi Isa turun? Kayaknya ragu-ragu menjawab. Penting nggak sih kita tunggu Nabi Isa turun? Penting nggak? Penting banget. Karena yang ditakdirkan Allah bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Afwan kalau ikhwannya ada jago silat, maaf. Anda tidak ada apa-apanya di mata Dajjal. Kalau dengar Dajjal ada di Tebet, cepat-cepat lari ke puncak. Dan karena itu sunnah Rasulullah, kalau kalian mendengar Dajjal di suatu tempat, maka cepatlah menjauh dari Dajjal. Satu-satunya orang yang ditakdirkan Allah membunuh Dajjal cuman Isa al-Masih. Nah, dalam akidah Protestan mereka meyakini bahwa kita ini tidak bisa mempercepat turunnya Nabi Isa. Kita tidak bisa memaksa Tuhan menurunkan Nabi Isa, tetapi kita bisa mempercepat Allah menurunkan Nabi Isa. Bagaimana caranya? Karena menurut keyakinan mereka Nabi Isa itu akan diturunkan Allah kalau kuil Sulaiman, kalau negara Israel Raya sudah berdiri dan sudah terbangun. Jadi menurut mereka ya sudah, kita bantu aja Yahudi bangun kuil Sulaimannya di atas Masjidil Aqsa. Kita bantu mereka membangun negara Israel Raya. Toh nanti kalau sudah terbangun kuil Sulaiman, sudah terbangun Israel Raya, Nabi Isa turun, kita naik atas awan bersama Nabi Isa, Allah hancurkan itu orang Yahudi sama orang Islam. Nih lihat orang bego ini, ajarannya sudah dirusak sama si Yahudi. Waladhdallin. Inilah orang-orang yang sesat. Yang mudah-mudahan insya Allah malam ini menjadi ilmu bermanfaat buat kita. Dan sebelumnya untuk Ustadz, jazakumullah khairan katsiran wa ahsana mathwaa atas ilmu yang subhanallah sangat bermanfaat ini. Ini kalau butuh baca buku saya kira harus menerjemahkan berapa buku yang kemudian belum lagi fakta-fakta data-data yang beliau sampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Dan untuk semuanya insyaallah jazakumullah atas kehadirannya di Tazkif volume 2 ini. Mudah-mudahan insyaallah semua usaha kita datang ke tempat ini untuk mempelajari agama Allah. Setiap langkah yang kita langkahkan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin untuk datang malam hari ini ke Tazkif ini butuh perjuangan yang lebih di tengah Jakarta yang sedang dilanda banjir. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selanjutnya kita bertemu insyaallah di Tazkif volume 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.